Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kajian kita agak berbeda dengan judul. Terpancing dengan bincang-bincang semalam, yaitu mengenai zakat fitrah kepada siapa saja yang tidak boleh atau dilarang. Tapi tetap judulnya tidak menyimpang, temanya tidak menyimpang, itu larangan-larangan. Dan kita tidak akan menyebutkan secara rinci dalil-dalil dan bahan-bahan bacaannya, sebab kajian kita ringkas. Yang pertama kita awali dulu dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bunyinya An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya. Dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitri tuhratan lis-saim, itu sebagai atau untuk mensucikan diri orang yang berpuasa, minal lagwi war rafas, daripada perbuatan laga, sia-sia, dan daripada perkataan keji. Wa tu'matan lil masakin, dan sebagai untuk memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla salatin, man addaha qabla salati, siapa saja yang menunaikan zakat fitri itu sebelum salat, itu salat Idul Fitri, fahiya zakatun maqbulah, maka itu adalah zakat yang makbul, yang diterima. Wa man addaha ba'da shalah, dan siapa yang menunaikannya atau memberikannya setelah salat Idul Fitri, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu termasuk sedekah biasa di antara sedekah-sedekah yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Itu salah satu dasar. Dawa biasa menyebut dengan zakat fitrah, atau malahan di Minang namanya pitah. Pitah. Dalam hadis bunyinya zakatul fitri, fitru berbuka. Dikatakannya zakatul fitri, zakat yang ditunaikan karena kita telah berbuka daripada puasa Ramadan. Nah, masa jatuh tempo wajibnya kita menunaikan zakatul fitri atau fitrah bahasa awak, semenjak terbenamnya matahari di ujung Ramadan atau di akhir Ramadan, maka lah mulai itu jatuh tempo wajib sampai salat atau sampai khatib naik mimbar di Idul Fitri. Sebab kalau lah terbenam matahari, puasa tidak ada, kita lah berbuka. Nah, zakat yang kita tunaikan ketika lah berbuka disebutlah zakatul fitri, zakat lantaran kita lah berbuka daripada puasa. Nah, jadi kalau orang nanadona meninggal, wafat sebelum mendapati masa terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka untuknya tidak ada kewajiban zakat fitrah, sebabnya tidak mendapati berbuka daripada Ramadan atau tidak mendapati akhir Ramadan. Sebaliknya, siapa yang nanti bayi yang lahir tidak mendapati Ramadan, lahir di malam Ramadan, di malam Syawal, tapi tidak mendapati puasa,
menurut jumhurul ulama nya tidak ada zakat fitrah, tidak wajib zakat fitrah karena nya tidak mendapat Ramadan. Jadi kalau sianan mati, sianan wafat sebelum berakhir Ramadan, tidak zakat fitrah. Tidak zakat fitrah. Dan sia yang lain tidak mendapati Ramadan, tidak ada zakat fitrah. Karena dia mendapati dua. Pertama Ramadan dapat, yang kedua Syawal dapat. Untuk itu kalau ada bayi yang lahir sebelum matahari terbenam, detik-detik bahkan matahari terbenam lahirnya, maka nya mendapati akhir Ramadan dan mendapati Syawal, zakat fitrah. Atau siapa yang berakhir Ramadannya pas masuk maghrib meninggalnya, hanya dapat mendapati akhir Ramadan dan mendapati Syawal, dibayarkan atau ditunaikan zakat fitri. Itu namanya zakatul fitri. Nah, sering orang menamakan zakat diri, zakatun nafsi. Nah, kemudian di samping itu, sesuai dengan judul kaji, kasia saja kita dilarang atau tidak boleh membayarkan zakat fitrah. Yang pertama kepada orang yang langsung di bawah tanggung jawab kita, seperti suami kepada istri, ayah kepada anak, atau anak kepada orang tua. Terus kata, termasuk namanya ibu, bapak, nenek, kakek. Tidak bisa, itu orang langsung di bawah tanggung jawab kita. Atau kita kepada anak dan kepada cucu, itu langsung. Kata tidak, ke bawah tidak. Tidak boleh dizakat fitrahi. Karena orang-orang dekat dan orang yang harus di bawah tanggung jawab kita. Dan termasuk juga tidak boleh dibayarkan zakat fitrah itu kepada walaupun tidak langsung berkeluarga kita, tapi kita yang menanggung biayanya. Seperti kemenakan di Minang. Kemenakan koi nyonan memelihara, nyonan mengasuh, nyonan membiayai duitnya. Biaya sehari-hari nyonan menanggung. Nah, itu orang di bawah tanggung jawabnya zakat fitrah. Termasuk adik, kalau adik koi nyonan membiayai atau kakak, nyonan yang membiayai hidupnya, bagantuang ke nyonan seketik, itu pun orang buat tanggung jawabnya. Tapi kalau adiknya terpisah dengan dirinya, hidup seorang-seorang, hidup mandiri, itu boleh zakat. Itu boleh dizakati. Nah, kan? Nah, kemudian berangkat dari situ, ada kadang-kadang zakat fitrah kok tidak boleh kita beri je, tidak sah. Anak yatim tidak boleh kita beri dah. Karena yatim itu orang yang tidak berhak di zakat fitrah. Tapi kalau anak yatim kalau balik boleh. Yang dikatakan yatim adalah sebelum ihtilam, sebelumnya bermimpi. Kalau lah balik le, tidak yatim le. Tidak yatim le. Apalagi nyalah bisa mengurus badan sendiri, tidak yatim. Andaikan miskinnya, andaikan susahnya, dikasih zakat fitrah. Karena tidak anak yatim le. Cuman inyolah masuk kelompok atau golongan orang yang tidak mampu. Tapi kalau ada anak yatim, susah, payah, yang susah itu sebenarnya pengasuhnya, pemeliharaannya, penjagaannya. Tapi anak yatim kok terlantar, tidak taruh terus, sementara orang-orang yang menjaga mengasuhnya kayo-kayo atau kabiannya kayo, tetap tidak boleh kita bagi zakat fitrah. Justru kita yang menanggung jawab. Termasuk tidak boleh kita sebenarnya ke panti. Panti itu tidak sasaran zakat. Panti itu sasaran tanggung jawab kita sebenarnya. Dan juga termasuk amil dadakan. Tahu amil dadakan?
Amil dibentuk sebentar sih oleh pengurus, itu zakat fitrah. Itu tidak amil, itu panitia. Itu panitia. Yang berhak menunjuk amil itu pemerintah. Atau lembaga resmi, organisasi resmi di negeri sendiri akan ditunjuk resmi. Seperti di NU ada lembaganya, di Muhammadiyah ada lembaga itu resmi. Tapi setiap pengurus masjid tidak layak mengangkat amil, sebab amil itu bertugas sepanjang tahun. Bukan hanya mengumpulan setiap kepekan-sepekan orang kayo. Itu tidak amil. Panitia pengumpul zakat fitrah, tidak amil, panitia. Amil yang berhak dikasih zakat adalah amil yang bekerja sepanjang tahun. Tapi kalau amil-amil di musala tertentu atau di surat tertentu misalnya diangkat oleh pengurus tidak berhak angkat. Dan kerajaannya itu tidak boleh dikasih zakat fitrah. Ambo pernah mengalami itu dulu. Ketika muda-muda dia aktif di masjid, diangkat jadi wak dia tidak ada ilmu tentang itu dulu. Ya dapet lah, banyak lah dapet lah. Nyampe. Jadi dia nyoba panitia, dia nyoba kerajo, labio katu, ya kasihlah tunjangan, dikasih ujrah, dikasih nama jasa, karena inilah menggunakan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mengurusi zakat. Tapi tidak ambil, tidak boleh dikasihkan bagian zakat fitrah kanyo. Cuman kalau panitia kau orang miskin berhaknya miskin bukan lantaran bukan panitia, ini ya. Ditunjuk misalnya si A, si B menjadi amil. Dan ini memang miskin, orang susah, anaknya 6. Tapi diangkat orang jadi petugas panitia zakat fitrah, pengumpul atau tukang terima. Nah, dizakati deknya miskin bukan lantaran panitia, sebabnya tidak berhak. Panitianya tidak sah jadi amil karena lembaga yang mangkitnya tidak berhak mangkit. Makanya tidak gampang-gampang kita angkit orang menganggap orang tu amil zakat. Ini bekerja sampai sana amil ke bertugas minimal mendata orang yang berhak mengeluarkan zakat, memungut zakat, kemudian mendata orang-orang yang berhak menerima zakat, lalu mendistribusikan zakat. Itu minimal kerajaan. Dia data sepanjang tahun. Bukan seminggu orang kaya itu bubar, itu dadakan. Cok, aku salah sasaran. Bisa jadi kalau ada orang menengah gaji aku pengurus musala, bangih aku salah bangih. Awak nyelehkan ngecian. Memang tidak rehat. Jadi tidak boleh jangkit panitia, angkatlah panitia, tidak salah. Angkatlah, tapi nya tidak amil, tidak termasuk orang yang berhak menerima zakatul fitri. Aku namanya tidak sah, terlarang orang itu dizakati. Nah, kemudian di samping itu kan banyak berterbaran bahkan di hampir setiap masjid. Ada di orang tenda-tenda, lalu di ambil zakat fitrah. Kalau memang resmi silakan. Tadilah kita kecilkan adalah organisasi resmi di Indonesia, dibuatnya suatu badan resmi, dikeluarkan SK resmi, dan kerajaannya bukan hanya itu. Nah, silakan ambil zakat fitrah. Percayakanlah kayaknya Yang kita kecilkan cakap adalah ya kadang-kadang ditunjuk beberapa orang yang muda-muda atau zakat. Nah muda-muda itu semangat jadi panitia pengurus, apalagi nya dapat lo nanti kan semangatnya kan. Boleh angkatlah muda-muda, aktiflah muda remaja masjid. Cuman kecewa cakap nya tidak berhak diambil harta zakat dikasih kenya. Kasih ambil harta lain.
Kalau mau saji, pengurus memakai cari atau lain, cari infak lain, cari sedekah lain, ini zakat fitrah. Demikian penjelasan para ulama mengenai itu. Kemudian yang perlu kita jalihkan, kita comot-comot salah dan paralu nan terjadi di sehari-hari. Kemudian bagaimana keadaan istri seseorang berzakat kepada mertua. Sebenarnya mertua tidak tanggung jawab menentu, kecuali mertua itu di Minang. Di Minang mertua nalah tua, dia anak perusinya menjadi bini awak, tentu no mengikui awak. Atau kita tinggal di rumah mertua, dan mertua tu tidak ada kerja oleh payah. Maka mau tahu langsung saya kita laki-laki menantunya dan menanggapi kehidupannya sehari membiayainya semacam. Itu dua tanggung jawab tu. Tak boleh zakat. Tapi kalau mertua terpisah daripada kita, kami laki-laki terpisah, hidup seorang-seorang, segala macam, dan kita tidak membiayainya, dan memang tidak tanggung jawab kita membiayainya, ini tidak orang tua ada. Bolehkah kita zakat fitrah? Boleh. Cuman masalahnya kurang etis namanya. Bahawa kurang etis, ya patutnya dibantu lah. Masa zakat fitrah dia? Bantulah. Kalau sah-sah, termasuk mengasihi adik ipar, adik orang rumah, boleh kita zakat, tidak masalah, zakat fitrah. Kalau adik orang rumah ko, nya ndak kita menanggung biaya, nya kuliah, nya sekolah, atau nya susah, nya payah boleh, nya kerogal boleh. Itu orang laki. Bahkan adik kandung sendiri pun boleh kita zakat, ndak ada orang. Adik kandung kita laki-laki ya, nya lawan rumah tangga, payahnya, susah itu. Zakat fitrah kan lebih terarah kan. Zakat fitrah lebih terarah, lebih difokuskan kepada miskin. Walaupun masih bisa dan boleh sebagian ulama dilebarkan kepada asnaf yang 8 golongan yang berhak itu, mereka kan mustahik zakat. Tapi berdasarkan hadis-hadis lebih ditujukan, lebih difokuskan kepada orang miskin sebagai tu'amatan untuk mencukupi kebutuhan mereka di hari raya. Bahkan Nabi minta unuhum, cukupi kebutuhan mereka. Maka zakat fitrah atau zakatul fitri atau fitah soal, ia lebih terarah kepada orang miskin. Nah, ternyata adik kita dan sanak kita susah, payah, boleh kita zakat fitrah. Kumpulan zakat fitrah begini. Karena zakat atau sedekah yang kita berikan kepada orang-orang dekat awak, karib kerabat awak, ya dua nilai lah. Inna sadaqata 'alal miskin sadaqah. Sedekah atau zakat atau apapun yang kita kasihkan kepada seorang miskin, satu sedekah. Wa 'ala dzirrahim isnatan. Kepada orang yang punya hubungan nyawa, dua. Isnatan. Cik sebagai sedekah, cik silah. Si A nya berzakatnya kepada dan sanaknya, dan sanaknya ko susah hidupnya. Sanaknya kat. Yang pertama nilai sedekah atau nilai zakat, yang kedua nilai untuk mendekatkan, menguatkan, mengokohkan hubungan silahnya, hubungan keduanya. Dua. Maka diutamakan kepada kita zamananya zakat fitri itu kepada orang dekat-dekat. Kalau kita tidak serahkan kepada amil, karena zakat fitrah boleh langsung kasih. Kalau bingung kita tidak tentu kama kedagian, kasihkan kepada amil. Tapi kalau kita ada orang dekat-dekat kita yang tidak terjangkau lo diambil lah, kadang-kadang tidak terpantau, maka kita boleh langsung bagikan. Hadiah, kemenakan, atau sialah yang dekat-dekat lebih diutamakan. Lebih diutamakan itu. Dua nilainya. Jangan sampai kita jauhkan zakat fitrah jauh-jauh sementara orang di bawah kaki awak, orang dekat awak ada depek. Ada pertanyaan tadi mau ditanya oleh ada orang yang sedang di Makkah ini.
Tanyonyo di mana kami ko narancak mengeluarkan fitrah di Makkah atau di kampung halaman. Kita baca fatwa-fatwa para ulama dan kitab-kitab mereka, kesimpulannya sebaik dan sebagusnya bahkan dianjurkan zakat fitri atau fitah ko di mana kita berada, di mana kita bertempat. Sebab fungsinya itu. Pertama untuk tuhrah mensucikan diri orang puasa min lagwi rafas, daripada kata sia-sia dan kata-kata keji. Nah, ini bagaimana yang selilang kan? Amo misalnya tinggal di Sikoh, amo bagaimana masyarakat Sikoh, orang Sikoh, maka fungsinya untuk mensucikan diri amo daripada kata-katamu ke orang-orang sebelah menyebelah atau perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, disucikan dengan cara begitu. Namanya tuhrah. Di samping untuk tu'mah, mencukupi kebutuhan orang-orang yang itu, yang ada sekeliling kita. Jadi yang paling bagus itu bahwa zakat fitrah atau fitah kau diberikan kepada orang yang kepada di daerah di mana kita tinggal. Atau boleh ke kampung halaman, tidak salah. Kita titip ya, tolong kasihkan zakat fitrah di kampung. Cuman awak nak hidup di kampung. Hidup dengan orang sekeliling kita. Itu tentang pemberian zakat itu, zakat fitrah. Nah, sekaitan dengan pemberian zakat fitrah juga kepada orang-orang, hendaknya kita hati-hatilah dalam memberikan zakat. Yang penting zakat fitrah tepat sampai ke sasaran. Itu makanya dibolehkan kita walaupun masuk wajibnya di akhir Ramadan ketika matahari terbenam, tapi sudah boleh dianzur. Dalam mazhab Syafi'i kita kan tidak boleh dianzur. Dianzur beberapa hari masuk Idul Fitri supaya dapat dipakai, dimanfaatkan, dipergunakannya. Tak boleh dianzur. Bahkan ada yang memfatwakan sejak awal Ramadan boleh, tapi itu terlalu cepat dan terlalu jauh jaraknya dengan masa wajibnya. Masa wajibnya matahari terbenam di akhir Ramadan. Nah, 1 hari, 2 hari, 3 hari atau sekian hari sebelum masa wajib tempo datang, boleh kita ansur bagi zakat fitri kepada orang-orang yang pantas dan berhak menerima zakat. Lalu kemudian masih berkisar tentang itu juga. Boleh tak istri zakat fitrah ke suami? Kebetulan suaminya bangkrut, kebetulan suaminya nganggur, sebab ini payah penghidupan, dipecat di perusahaan, susah menjadi piti. Tapi istrinya orang piti, istri orang piti, karena istrinya punya usaha sendiri misalnya, ke home industry kualah. Lalu nyoba zakat ke suaminya, secara hukum sah, sebab suami bukan di bawah tanggungjawab istri. Ya, secara hukum sah. Kenapa sah? Suami bukan tanggungjawab istri. Aku boleh tak suami. Cuman masalah ceko aja. Masalah ceko walaupun sah. Yo ba'ala dua. Kata ba'ala no suami wa zakat kabaran la zakat fitrah. Zakat fitrah kalau dikuai piti berapa ini piti dikuai piti. Sekian bare 3 liter bare atau 2,5 kilo bare tertinggi, dikuai piti taruhlah 45 atau 50. Itu berzakatkan suami. Sebenarnya suami tidak dizakatnya, dimodalinya suaminya. Tapi sah secara hukum, sebabnya tidak buat tanggungjawab. Sah, tidak masalah, bolehlah istri kapitra. Karena alasannya tadi je. Kemudian bagaimana orang miskin tu?
apakah orang miskinnya harusnya zakat fitrah? Zakat fitrah wajib atas setiap pribadi. Dan masih zakat diri. Dengan catatan kalau orang miskin itu mampu. Nah, ketika mampu adalah bahwa untuk si orang ko ada nang kali makannya di malam raya di hari raya berlebih daripada makannya, dia mampu. Untuk nak kali makannya di malam raya di hari raya itu lagi dia kalau gak lebih, lebih nak kau gini zakat fitrah. Bara lebihnya zakat fitrah. Di keluarga tu berlima berenam, kira-kira nam mampunya untuk dua orang. Dulu kan nam paling berhak. Kalau suami istri duluan, awak istri dulu. Itu nam mampu, itu nam bisa, itu nam ada pitih. Selebih nak do, jangan jual rumah. Jangan dijual nanti alatul hirfah, alat pencari. Maka orang miskin tetap wajib zakat fitrah. Wajib zakat fitrah. Kalau inyo ada kemampuan, ukuran kemampuan kau adalah ada nak kena makannya malam dan siang hari dan melebih, lebih nak kau. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, dan nyo tidak disentuh oleh zakat atau luput daripada perhatian orang, maka tidak ada nak kebaikannya, tidak jatuh. Sebabnya termasuk orang yang tidak mampu, termasuk orang yang tidak punya sesuatu yang akan diberikan atau dikeluarkan zakat. Lalu bagaimana kalau istri ingin berzakat seorang loh? Walaupun istri ko di bawah tanggungjawab suami, tapi istri ingin berzakat sendiri. Karenanya punya wang, punya pitih, iko namanya dia zakat diri, namanya zakatun nafsi. Zakat diri untuk mensucikan diri. Nyo ingin lo zakat, boleh, tak masalah. Bilang ke suaminya, kalau zakat fitrah kau biarlah pitih yang boleh lah. Pitih yang boleh, mau zakat boleh, tak masalah. Walaupun kewajiban itu tanggungjawab kepada suami, tapi jika istri ingin, karena punya wang, punya pitih, dan keharapan bahasanya ingin loh, mau kau ingin mensucikan diri sendiri, dikeluarkan zakatnya. Ini boleh ya, tidak masalah. Istri dia. Kemudian terakhir, waktu sudah mendekat, terakhir hal-hal yang masih berkaitan dengan zakat fitrah. Kita lah berikan zakat itu kepada panitia atau kepada amil. Lalu kiranya amilku menyampaikan kepada pihak orang yang berhak talambe, dan sudah sembahyang disampaikan, tidak masalah. Yang penting kita mengaluannya. Kita mengaluannya jangan sampai setelah salat. Kita kaluan, lalu kita titip, kita pitaruhan atau kita berikan kepada bandar amil zakat atau ke panitia, maka panitia karena saking sibuknya sehingga ada yang tertinggal ada sempat, itu tidak masalah. Terlambat memberikan kepada orang miskin. Yang penting kapan kita mengaluan. Jangan sampai kita mengaluan zakat fitrah itu lah habis masa wajib. Di mana habis masa wajibnya? Naik khatib lah, naik mimbar. Nya beda tu. Di hari raya Idul Fitri, salat Idul Fitri ko disuruh kita menunda seketik bi qadri rumhain. Disuruh kita menunda. Bagaimana menunda? Jangan cepet-cepetnya penjalankan salat. Naik matahari dulu seukuran 2 tombak. Salah satu hikmahnya memberi peluang, memberikan kesempatan bagi orang yang berzakat fitrah untuk berzakat fitrah. Sebab kalau naik mimbar khatib itu berubah menjadi sedekah biasa. Sedekatun minas sedekat, itu termasuk sedekah biasa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha disuruh kita mempercepat pelaksanaannya. Baru saja matahari naik, silakan agar capek korban. Cuman jarang-jarang percepek karena orang sibuk minta pitih.
Kadang-kadang itulah masalahnya hari raya ko. Nan raminya minta pitihnya. Nan salat diselenggarakan kadang-kadang tidak cepat lah ya. Di Idul Adha disuruh kita capek menyelenggarakan supaya capek korban. Di Idul Fitri disuruh tertunda seketik. Hikmahnya supaya ada peluang kesempatan bagi orang yang ingin berzakat fitrah. Alhasil dek kita ndak barari rai ka masuk Syawal, apakah itu Idul Fitrinya menunggu info daripada pemberitahuan daripada pemerintah, atau adalah kita jalani sesuai dengan perhitungan hisab. Jangan dijadikan suatu pertentang sengit sampai menghukum tidak sah. Kalau tidak sah berarti kita membatalkan puasa orang semua. Pasalnya begitu. Ada orang yang 2 hari 3 hari lebih dulu puasa tidak ibuh. Di Padang kadang-kadang orang tarikat Satria ya. Dia kadang-kadang dulu 2 hari. Ikut di Gunung Kidul sampai hari orang dulu. Itu puasa mulai petang ke Senayan, Selasa. Adanya hari Kamis dah puasa. Sehingga raya cepet lah di Gunung Kidul. Tak ada perhitungan. Awak kan masalahnya suku pegadang-gadang. Sehingga viral, cekak. Intinya biswa kok jatuh 1 Syawalnya kok tanggal apa lah? Kok tanggal 10 atau tanggal sabaleh lah. Sesuai dengan apa yang telah kita yakini dan kita pahami, laksanakanlah itu. Nah, lah boleh kita ansur kini dah untuk memberikan zakat fitrah. Wajib alulai. Nya wajibnya matahari terbenam di akhir Ramadan. Terbenam matahari di akhir Ramadan habis. Lah masuk Syawal. Karena peralihan kau dihitung dengan terbenamnya matahari. Lah terbenam matahari itu masuk Syawal. Itu makanya lah mulai takbir di malam itu. Sebablah masuk Syawal. Lah berakhir Ramadan. Berarti kita lah berbuka. Berbuka itu fitri. Dikasihkan zakatul fitri. Nah, itu masuk wajib. Tapi kita ansur sejak kini lah dibolehkan untuk memudahkan dan untuk bercapek dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang membutuhkan zakat fitri atau bantuan kita. Rasanya itulah sekedar mengana-ngana tanpa menyebut rincian dalil-dalilnya. Di kajian kita ringkas terjawab sudah apa yang semalam kita duduk-duduk bersama. Boleh zakat kesinan sia-sia saja dilarang zakat begini. Kalau kita jawab malam hari ini, jadi mudah-mudahan berguna dan berfaedah untuk kita bersama. Amin. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.